더 이상 다가오면 Hai guys, selamat datang di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Squid Game episode ke-8. Film Squid Game merupakan film series Netflix yang berasal dari Korea dan dirilis baru-baru kemarin tahun 2021. Disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Pada episode ke-8 ini menceritakan para pemain yang tersisa. Kini tinggal Gi-hun, Sang-woo, dan Sae-byok. Mereka akan bersiap menghadapi permainan terakhir. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal cerita, Junho terus berlari dari kejaran frontman dan menuju ke suatu bukit terdekat. Saat Junho mulai mendekati bukit tersebut, frontman dan para staf datang. Junho yang mengetahui hal itu segera menelpon ke kantor polisi di mana ia bekerja untuk meminta bantuan, sekaligus melaporkan kejadian yang telah ia ketahui dengan mengirimkan foto dan video. Sembari berlari dari kejaran mereka, Junho mengirim ulang foto dan video rekamannya karena di gunung itu sinyalnya susah didapat. Namun sayangnya saat Junho sudah berada di atas bukit, dia terhenti di jalan buntu. Frontman beserta anak buahnya akhirnya bisa memojokkan Junho. Polisi itu mengangkat pistolnya. Ia menggertak frontman dan anak buahnya untuk menyerah. Namun frontman itu sepertinya bukan orang sembarangan. Ia bisa menebak jumlah peluru yang tersisa pada pistol Junho, yang kini tinggal 1 biji. Karena 2 pelurunya telah ia gunakan untuk menembak pintu bawah tanah dan membunuh 1 panitia. Scene berpindah pada permainan kelima yang telah usai. Pemain yang tersisa tinggal Gi-hun, Sang-woo, dan Sae-byok saja. Ketiganya dinobatkan sebagai para finalis pada permainan ini. Mereka pun diantar oleh panitia untuk kembali ke tempat tidur. Setibanya di sana, Gi-hun langsung menegur Sang-woo. Kenapa ia begitu tega mendorong pemain nomor 17 itu pada detik-detik terakhir saat permainan barusan? Sang-woo menjawab kalau ia melakukannya karena pada waktu itu waktu permainan hampir habis. Sang-woo menilai Gi-hun jika dia terlalu naif. Padahal berkat bantuan Sang-woo lah ia bisa selamat. Sang-woo jadi kesal atas sikap Gi-hun itu yang merasa dirinya selamat atas usahanya sendiri dan selalu sok peduli terhadap nasib orang lain, sehingga hidupnya tidak pernah maju. Gi-hun menjawab jika yang diucapkan Sang-woo itu memang benar adanya. Namun mengapa Sang-woo yang merupakan alumni mahasiswa universitas unggulan luar negeri juga sampai bisa berada di tempat kotor seperti ini? Mendengar hal itu, Sang-woo jadi langsung terdiam. Tak lama kemudian, para panitia datang mengucapkan selamat kepada mereka bertiga karena telah lolos melewati permainan kelima. Sebagai imbalannya, mereka diberi pakaian bagus untuk dijamu pada makan malam nanti. Tanpa sepengetahuan Gi-hun dan Sang-woo, saat Sae-byok berganti pakaian dengan pakaian yang diberikan panitia, ternyata di perutnya ia mendapat luka yang parah. Sebuah cuilan kaca telah menancap perutnya. Sae-byok segera mencabut kaca itu dan menutup luka dengan kaosnya. Jumlah pemain saat ini ada 3 orang dengan akumulasi total hadiah 45,3 miliar won. Para panitia menjamu makan malam kepada para finalis itu dengan mempersiapkan meja makan yang mewah serta hidangan yang begitu lezat. Setelah itu, para finalis dipersilahkan untuk menikmati hidangan makan malam tersebut. Sang-woo dan Gi-hun dengan lahap memakan hidangan yang disajikan. Namun Sae-byok tampak tidak begitu nafsu. Ditambah lagi wajahnya terlihat pucat. Tidak lama kemudian, Sang-woo dan Gi-hun telah selesai menghabiskan makanan mereka. Sedangkan Sae-byok terlihat tidak menghabiskan makanannya. Para panitia segera mengemasi piring mereka. Tapi mereka menyisakan pisau makanan di atas meja. Melihat hal itu, Gi-hun, Sang-woo, dan Sae-byok segera mengantongi pisau tersebut. Di atas bukit, anak buah frontman bersiap juga mengangkat pistol. Frontman mencoba mendekati Junho agar mau meletakkan pistolnya dan memintanya untuk bergabung bersama mereka. Namun Junho dengan cepat menembakkan pistolnya ke arah frontman sehingga melukai dada pria tersebut. Frontman tetap terus berjalan mendekati Junho dan mengajaknya bergabung dengan mereka. Sayangnya Junho tetap menolaknya. Lalu frontman membuka topengnya. Secara mengejutkan, dari balik topeng hitam itu ternyata adalah kakak Junho yang selama ini ia cari yang bernama Hwang In-ho. Karena Junho tetap tidak mau bergabung dengannya, In-ho menembak adiknya itu dengan pistol. Dan akhirnya ia terjatuh ke laut. Setelah itu, In-ho segera meninggalkan tempat itu untuk kembali ke markas permainan lagi. Setelah terkena tembakan di dadanya, ia sempat diobati oleh beberapa staf.
Ia tampak menyesal karena terpaksa menembak adiknya itu. Setelah selesai makan malam, Ki-hun, Sang-woo, dan Sae-byuk beristirahat kembali ke ruang peristirahatan. Lampu penerangan kembali dimatikan. Saat Sae-byuk tertidur, Ki-hun mencoba untuk mendatanginya. Sae-byuk langsung kaget dan mencoba menghuntuskan pisaunya. Ki-hun berkata bahwa ia tidak berniat membunuhnya. Kemudian Ki-hun mencoba untuk menanyakan keadaannya, mengapa ia tampak sedang tidak baik-baik saja, sampai menyisakan makan malam tadi. Sae-byuk hanya bersikap cuek dan mengatakan tidak terjadi apa-apa. Lalu Ki-hun mengajaknya untuk bekerja sama pada permainan berikutnya untuk mengalahkan Sang-woo, karena temannya itu begitu menjengkelkan akhir-akhir ini. Seumpama berhasil membunuh Sang-woo, Ki-hun ingin hadiah uang yang terkumpul itu dibagi bersama Sae-byuk. Ki-hun berencana untuk menggunakan uang hasil menang permainan ini untuk melunasi hutang-hutangnya, membangun sebuah toko untuk ibunya, dan menjadi ayah yang baik bagi anaknya yang baru berusia 10 tahun. Mendengar hal itu, Sae-byuk jadi teringat akan adik kandungnya yang sepantaran dengan anak Ki-hun. Sae-byuk meminta suatu permohonan kepada Ki-hun. Apabila di antara mereka ada yang berhasil memenangkan permainan itu, untuk berjanji merawat keluarga mereka masing-masing. Sayangnya Ki-hun langsung menyela omongan tersebut. Ia berharap Sae-byuk dapat menang juga dari permainan ini. Kemudian ketika Sang-woo terlihat ketiduran, Ki-hun mencoba untuk mendekatinya secara perlahan sambil memegang pisau miliknya. Akan tetapi baru berjalan beberapa langkah, Sae-byuk menyuruh Ki-hun untuk menghentikan tindakannya itu. Sae-byuk mengerti betul bahwa Ki-hun bukanlah seorang berandalan yang memiliki niat jahat untuk membunuh seseorang. Mendengar hal itu, Ki-hun langsung menghentikan aksinya. Tiba-tiba Sae-byuk lemas tak berdaya. Ki-hun langsung menghampirinya. Ki-hun sangat kaget karena ia baru mengetahui Sae-byuk terluka parah. Melihat pendarahan yang ada di perut Sae-byuk, Ki-hun mencoba untuk berteriak meminta tolong kepada para panitia agar mendapatkan bantuan pengobatan. Tidak lama setelah itu, lampu penerangan dinyalakan. Beberapa panitia membawa peti mati kemudian masuk ke ruangan tersebut. Ki-hun kaget. Tampak di samping kasur milik Sae-byuk, Sang-woo telah berdiri di sana. Kemudian dengan cepat Ki-hun langsung menghampiri Sae-byuk. Ternyata Sae-byuk telah mati dengan sayatan pisau di lehernya. Ki-hun sangat merasa kehilangan. Kini ia sadar ternyata Sang-woo telah membunuh gadis itu. Ki-hun pun langsung marah besar. Ia ingin membalas dendam dengan membunuh Sang-woo. Namun seorang panitia langsung menghentikan tindakannya. Ki-hun hanya bisa menahan amarah dan tangisannya sambil melihat mayat Sae-byuk yang mulai diangkat dan dimasukkan ke dalam peti mati. Kini jumlah hadiah telah bertambah lagi, dengan finalis yang tersisa hanya Ki-hun dan Sang-woo saja. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Saksikan lanjutan ceritanya di episode terakhir pada video selanjutnya. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Squid Game episode ke-8. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Jangan lupa juga kasih like dan klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya guys, biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf, dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.